Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita jumpa lagi di Neo Channel bersama saya Kianom. Kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita mengenai REST API. Pada materi sebelumnya kita telah menyelesaikan RESTful API, di mana kemarin kita telah membuat API untuk get data, insert, update, dan juga delete. Nah, pada materi di video sesi kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya kita dapat mengupload sebuah file ke dalam API kita. Nah, pada materi kasus kali ini, nanti kita akan mengupload sebuah file berupa image, di mana untuk file image ini akan kita gunakan untuk mengisikan field cover pada data buku yang kemarin telah kita buat API-nya. Oke, sekarang silakan teman-teman buka kembali project web service teman-teman atau project API yang kemarin telah kita buat ke dalam VS Code. Nah, kemarin kita telah membuat sebuah controller yaitu buku.php ini. Nah, di sini kita sudah menerapkan RESTful API di mana kita telah membuat fungsi untuk method get, lalu metodenya post, method put, dan juga method delete. Nah, sekarang ketika teman-teman perhatikan kemarin untuk metode post, nah, jika teman-teman perhatikan di dalam database di tabel buku, di sini ada sebuah field yang namanya cover, di mana field ini nanti seharusnya berisi file gambar yang kita upload ke dalam API kita. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat fitur agar API kita bisa mengupload sebuah file. Nah, file secara khusus di sini nanti kita akan mengupload file berupa image atau gambar. Nah, sekarang kita lihat dulu Postman-nya. Silakan teman-teman buka kembali Postman milik teman-teman. Nah, di dalam Postman ini kemarin kita telah memiliki sebuah API yaitu web service /index.php/buku ini ya. Nah, untuk postnya kita kemarin menggunakan metodenya post, lalu kita mengisi datanya itu di body, kita pilih yang form URL encoded ini. Nah, sebenarnya selain menggunakan URL encoded ini, teman-teman juga bisa menggunakan form data. Jika teman-teman ingin menggunakan fitur upload, teman-teman harus menggunakan yang namanya form data. Tapi jika teman-teman hanya input teks biasa tanpa ada fitur upload, teman-teman dapat menggunakan yang URL encoded. Jadi, teman-teman mau menggunakan yang form data maupun URL encoded ini, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dari API milik teman-teman. Nah, di sini karena kita akan menggunakan fitur upload image, kita menggunakan form data. Jadi, untuk web service ini, yang URL encoded ini kita pindahkan ke form data. Oke, ini untuk yang dari URL encoded ini bisa kita disable saja, kita hilangkan centangnya. Nah, kemudian kita pindahkan ke form data. Nah, di form data ini terdiri dari judul, lalu penulis, penerbit, tahun, stok, ID kategori, lalu harga beli, harga jual. Oke, untuk urutannya kebalik-balik tidak masalah. Yang penting untuk penamaannya, penamaan field ini harus sesuai dengan apa yang kita set di dalam post ini. Jadi ada judul, penulis, tahun, penerbit, stok, harga beli, harga jual, dan ID kategori. Nah, untuk urutannya tidak jadi masalah. Nah, sekarang kita coba isi. Untuk judul ini kita coba saja masukkan yaitu Mahabharata. Penulisnya kita tulis saja Nyoman S. Pandit. Lalu penerbitnya Gramedia, tahunnya 2018, stoknya mungkin 100, kategorinya 1, harga belinya 95, dan harga jualnya 100. Nah, kita coba kita assign apakah data yang kita inputkan ke dalam form data ini bisa masuk ke dalam database. Kita coba send. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah ada
responnya yaitu statusnya true dan message-nya adalah berhasil menambahkan data. Nah, sekarang kita lihat ke dalam database, ke tabel buku. Ini kita refresh. Nah, maka untuk judul Mahabharata, penulisnya Nyoman S. Pandit, tahun penerbit yang tadi telah kita inputkan, ini sudah berhasil masuk ya. Sudah berhasil masuk. Nah, jika kita tampilkan, kita menggunakan get, kita send, maka datanya sudah berhasil masuk. Berhasil ditampilkan yaitu Mahabharata. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah teman-teman mau menggunakan form data maupun menggunakan URL encoded. Hanya saja jika di URL encoded ini, di sini kita tidak punya fitur untuk upload image atau upload file. Nah, sedangkan di form data, misalnya kita menambahkan cover. Nah, di sini kita ada pilihan yaitu teks. Kita bisa menggunakan teks maupun file. Nah, untuk cover ini kan dia berupa upload file. Yaitu nanti filenya berupa image, maka kita pilih yang file ini. Nah, jika kita pilih file, maka di sini ada select file. Jika kita klik, maka di sini kita bisa mengupload file yang ingin kita upload ke dalam API kita. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita buat dulu fiturnya agar API kita bisa menerima file yang telah kita upload. Kita kembali ke controller buku. Nah, kita ke fungsi yang metodenya post ya. Nah, di dalam post ini, di dalam else ini, kita get dulu untuk filenya. Kita buat variabel namanya file this. Oh, ini typo. This panah, lalu kita gunakan post. Nah, di dalam post ini kita masukkan yaitu nama fieldnya yaitu cover. Nah, kita coba dulu vardam ini. Kita coba vardam apakah file ini berhasil kita get atau tidak. Nah, kita gunakan vardam exit. Ini kita simpan. Lalu kita coba jalankan postman ya. Kita coba upload image-nya. Kita select file. Silakan teman-teman cari gambar yang ingin teman-teman upload. Misalnya gambar ini. Lalu open. Lalu kita coba send. Oh, di sini masih nol, berarti dia filenya tidak kebaca di dalam fungsi post kita. Atau kita coba tambahkan input. Kita simpan, lalu kita send lagi. Nah, masih belum terbaca. Berarti untuk pembacanya sepertinya bukan seperti ini. Kita coba gunakan yang ini saja. Kita gunakan underscore files. Lalu nama atributnya yaitu cover. Nah, cover ini kita peroleh dari sini ya, dari field cover ini. Nah, sekarang kita coba, kita simpan, lalu kita send. Nah, di sini jika muncul seperti ini, ada name-nya, lalu ada tipenya, yaitu image JPEG, lalu ada time name-nya, berarti untuk image ini sudah berhasil dibaca oleh fungsi kita. Nah, sekarang kita tinggal menyimpan file ini ke dalam direktori aplikasi kita dan namanya ini nanti akan kita simpan ke dalam database ini ya, ke dalam field cover ini. Oke, kita kembali ke controller, ke fungsi method postnya. Nah, ini kita hapus saja vardamnya karena kita sudah berhasil mendapatkan filenya. Nah, di sini kita lakukan pengecekan. Kita gunakan if. Nah, kita cek jika filenya itu tidak kosong. Berarti jika kosong berarti kita akan menggunakannya empty. Jika tidak kosong berarti kita tambahkan tanda seru di sini. Lalu di dalam empty ini kita masukkan file. Lalu kita get name-nya. Nah, jika nama filenya itu tidak kosong berarti dia mendapatkan file. Nah, kita set di sini. Kita buat config-nya. Config ini untuk ngatur ketentuan dari file yang bisa kita upload. Nah, untuk config yang pertama, kita set upload path-nya. Nah, upload path ini akan kita gunakan untuk mengatur file yang nanti akan kita upload ini akan kita simpan ke direktori mana di dalam aplikasi kita. Nah, ini nanti kita akan ngaturnya itu di dalam sebuah variabel namanya path.
Nah, untuk variabel path ini kita inisialkan di atas ini saja. Nah, untuk path ini nanti kita akan menyimpan file image kita ke dalam sebuah folder namanya uploads. Lalu nanti kita akan menyimpannya lagi ke dalam folder namanya buku. Jangan lupa titik koma. Nah, jadi nanti untuk file image ini akan kita simpan ke dalam folder upload. Lalu nanti di dalam folder upload ini ada folder lagi yang namanya buku. Jadi ini adalah direktori penyimpanan file kita. Nah, kita set ke dalam config ini. Nah, jangan lupa di depannya kita tambahkan titik slash ini. Lalu config selanjutnya kita set yaitu allow types. Ini kurang L. Nah, allow types ini akan kita gunakan untuk ngeset tipe file apa saja yang diizinkan diupload. Nah, karena berhubung file yang akan kita upload adalah image, maka di sini kita set yang boleh kita upload adalah yang extensionnya adalah JPG, lalu JPEG, lalu PNG, dan juga GIF, misalnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan tipe image lainnya. Oh, ini typo, JPEG. Oke. Anggap saja yang dapat kita upload hanya 4 ini, yaitu JPG, JPEG, PNG, dan juga GIF. GIF. Oke, gini ya. Nah, lalu kita lanjutkan config selanjutnya, yaitu file name-nya. Nah, untuk name dari file yang akan kita upload ini, nanti ketika disimpan ke dalam upload path ini, filenya ini bisa kita rename. Misalnya nanti filenya kita rename menjadi times. Jadi akan nge-get waktu kapan file ini diupload. Jadi nanti nama filenya itu akan berubah menjadi waktu. Atau teman-teman juga tidak perlu menggunakan file name ini juga tidak masalah. Nah, nanti file yang akan diupload ini namanya akan sama seperti nama file sebelumnya. Jadi kita tidak merename filenya. Lalu untuk config selanjutnya adalah kita atur max size-nya. Nah, ini untuk ngatur ukuran file yang diizinkan. Sini kita batasi saja 1 MB. Yaitu kita tuliskan 1024. Ini 1 MB. Nah, jika sudah kita set config ini ke dalam sebuah library yang namanya upload. Di sini kita initialize yaitu config. Nah, config ini kita inisialkan ke dalam library upload. Nah, untuk library upload ini jangan lupa kita panggil ke dalam autoload. Nah, di dalam autoload ini, di dalam autoload libraries ini kita panggil upload. Jadi, library upload ini akan kita gunakan agar kita dapat menggunakan fitur uploading. Oke, untuk autoload-nya kita simpan. Lalu kita kembali ke buku. Nah, lalu jika file yang diupload memenuhi ketentuan, yaitu yang kita set di dalam config ini, maka kita dapat mengupload filenya ini ke dalam upload path. Kita gunakan this upload panah do upload. Nah, yang akan kita upload adalah file yaitu cover. Nah, di sini kita bisa tambahkan pengecekan apakah file yang kita upload ini berhasil atau tidak. Nah, jika filenya berhasil, kita bisa peroleh file yang berhasil kita upload. Kita gunakan sebuah variabel namanya upload data. Kita gunakan this upload data. Nah, script ini akan kita gunakan untuk mendapatkan data dari file yang berhasil kita upload ke dalam upload path ini. Nah, file yang berhasil kita upload ini kita tampung ke dalam variabel namanya upload data. Berarti ini kita gunakan untuk mendapatkan file yang berhasil diupload. Oke, jika kita sampai sini, berarti filenya ini berhasil dipindahkan ke dalam path-nya ini. Nah, path-nya adalah upload buku ini. Nah, sekarang kita ingin menyimpan
file ini ke dalam database. Jadi yang kita simpan hanya alamat dari path-nya, alamat dari file yang berhasil kita upload. Nah, kita bisa dapatkan di sini file name atau apa ya, misalnya path file. Lalu untuk path-nya kita gunakan seperti yang ada di upload path ini. Lalu di sini kita tambahkan yaitu file name-nya. Nah, file name-nya berarti kita gunakan upload data. Lalu kita akses array yang namanya file name. Oke, seperti ini ya. Oke, kita simpan. Nah, lalu path file ini akan kita simpan ke dalam database. Berarti di sini kita tambahkan yaitu cover. Nah, cover ini kita masukkan yaitu path file. Nah, gini ya. Harusnya ini sudah bisa ya. Kita simpan, lalu kita coba jalankan Postman-nya. Nah, di sini kita sudah upload filenya. Tinggal kita send saja. Oh, di sini ada error. Kita bisa lihat errornya adalah undefined variable path file. Path file ini tidak diketahui ya, atau kita inisialkan coba di sini, yaitu path file kita inisialkan nilai awalnya adalah string kosong seperti ini. Kita simpan, lalu kita coba send lagi. Berhasil menambahkan data. Oke, kita cek di dalam database. Nah, di sini covernya masih kosong ya. Kita coba lihat ke dalam project aplikasi kita, yaitu ada di CrossM, htdoc, lalu web service. Nah, di sini harusnya di dalam web service ini ada folder namanya upload. Oh, mungkin karena foldernya belum ada, jadi filenya tidak berhasil ke-upload ya. Kita buat foldernya terlebih dahulu. Kita bisa lakukan di sini ya. Di bawah path ini kita cek apakah folder path ini sudah ada atau belum. Nah, untuk pengecekannya kita bisa gunakan isdir yaitu path. Nah, ini artinya folder ini sudah ada. Kita tambahkan tanda seru di sini. Nah, ini artinya dia akan bertanya apakah folder path ini sudah ada atau belum. Nah, jika belum ada, kita make directory-nya, yaitu kita gunakan mkdir yang artinya make directory. Nah, directory yang kita buat adalah path. Lalu untuk permission-nya kita set default-nya yaitu 0777 dan rekursifnya adalah true. 0777 dan true. Kayak gini ya. Nah, seharusnya nanti folder upload buku ini akan dibuatkan oleh make directory ini, oleh mkdir ini. Kita simpan, lalu kita coba send lagi. Kita send. Nah, berhasil menambahkan data. Kita lihat ke dalam project aplikasi kita. Nah, di sini sudah ada folder namanya upload, lalu di dalam upload itu ada folder namanya buku. Lalu di dalam folder buku ini ada file yang kita upload tadi. Nah, filenya sudah berhasil masuk ke dalam directory. Sekarang kita cek di dalam database. Kita refresh. Nah, maka di sini sudah ada covernya ya. Covernya sudah terisi, di mana untuk isi dari covernya adalah URL atau alamat dari file image yang tadi kita upload. Nah, jika filenya tidak kita upload, bagaimana? Kita coba kita hapus filenya ya. Kita coba send, jadi tidak ada cover yang diupload ya. Kita send. Nah, berhasil menambahkan data. Jika kita lihat di dalam database, maka covernya kosong. Jika kita lihat ke dalam directory, maka tidak ada file yang diupload. Oke, gitu ya teman-teman. Kita sudah berhasil menambahkan fitur file uploading. Kita sudah berhasil mengupload file gambar, yaitu untuk cover dari data buku kita. Kita sudah berhasil menambahkannya ke API insert. Nah, nanti kita akan coba untuk menambahkan upload ini ke dalam API untuk update-nya, di mana kita bisa mengupdate cover yang tadi sudah kita upload.
Nah, untuk fitur upload di dalam update ini nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke gitu teman-teman, semoga materi pada video tutorial kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kita nanti akan jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Saya Kianom undur diri dan salam coding.